Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita bersama-sama pagi ini membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami pagi ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat supaya kami mengerti, memahami firman-Mu. Dan firman-Mu akan terus menuntun kehidupan kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu di depan kami. Ketika kami bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu, belajar akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara merasa begitu putus asa? Apakah saudara pernah merasa seolah-olah tidak ada lagi harapan di dalam hidup kita? Mungkin saudara pernah mengalami satu kegagalan yang cukup besar, atau mungkin saudara kita pernah mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, atau kita mengalami pergumulan batin yang begitu berat yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain. Di dalam situasi seperti ini saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kembali Mazmur 42 ayat yang ke-6, yang memberikan satu jawaban yang penuh dengan pengharapan. Mazmur 42 ayat yang ke-6, mari kita membaca, memperhatikan satu ayat ini saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, kata pemazmur, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, pemazmur di dalam bagian ini, saudara, mengekspresikan akan perasaannya dengan jujur, saudara. Dia mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya. Tetapi saudara, ia juga menuntun dirinya kepada sebuah solusi, kepada sebuah jalan keluar secara rohani. Dia menuntun dirinya untuk dia menemukan jalan keluar ilahi, yaitu apa? Berharap kepada Tuhan. Saudara, pergumulan itu sesuatu yang real. Pergumulan itu sesuatu yang nyata. Bahkan boleh dikatakan pergumulan hidup itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudara mungkin bertanya, apa saja pergumulan hidup itu, saudara? Banyak, saudara. Kalau saya berbicara tentang pergumulan hidup, itu berarti bersangkut paut dengan mungkin kita bergumul tentang pasangan hidup. Mungkin kita tidak memiliki pekerjaan. Mungkin sulit cari pekerjaan. Mungkin juga kecemasan, kekhawatiran, keraguan, kekecewaan mungkin, kelesuan iman. Itu juga menjadi pergumulan hidup, persoalan hidup. Mungkin juga bisa berupa kemarahan, ancaman kehilangan pekerjaan, tidak cukup uang dan lain sebagainya. Jadi saudara, cukup banyak sekali apa yang dikatakan dengan pergumulan hidup itu. Tapi saya mau katakan bahwa ternyata pergumulan itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, bagian dari kehidupan kita. Saudara, pemazmur tidak menyembunyikan emosinya. Dia jujur bahwa jiwanya sedang tertekan. Dia jujur bahwa jiwanya sedang gelisah. Dan hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Alkitab firman Tuhan tidak mengabaikan realitas penderitaan itu. Saudara ingat penderitaan Ayub, saudara. Ayub 3 ayat yang ke-11. Di dalam penderitaan yang ia alami, saudara, Ayub bertanya. Dan Ayub berkata, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Saudara, ini satu ungkapan yang jujur dari seorang Ayub, saudara. Dia berkata, kalau misalkan aku hanya hidup untuk menderita, kenapa aku harus hidup? Kenapa aku tidak mati waktu aku dilahirkan, atau binasa waktu aku sedang di dalam keluar dari kandungan ibuku? Saudara, sekali lagi bahwa pergumulan hidup, kesulitan hidup itu sesuatu yang nyata, satu realita yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudara, ada seorang pelari maraton.
Saudara tahu, seorang pelari maraton dia harus menempuh jarak kurang lebih 42,2 km. Dan biasanya saudara, para pelari maraton ini sebagian besar bisa menempuh perjalanan atau pelari itu 42,2 km itu kurang lebih 5 jam 15 menit. Saudara, pelari maraton ini merasa tidak kuat lagi dan dia hendak menyerah di tengah perlombaan itu. Kenapa? Karena dia kelelahan, saudara. Tetapi kemudian ia menemukan kekuatan yang baru. Dia menemukan satu semangat yang baru ketika dia mengingat tujuannya, saudara, yaitu finish. Di sana dia sudah disambut begitu banyak orang dengan tepuk tangan, dengan sorak-sorai orang yang ada di garis finish itu, saudara. Itulah yang membuat dia menjadi kuat kembali ketika dia di dalam kelelahan itu. Saudara, apa yang menjadi tujuan hidup kita, saudara? Tujuan hidup kita bukan untuk sekedar menjadi manusia yang saleh di dunia ini. Tujuan hidup kita bukan menjadi kaya, menjadi miliarder. Tujuan hidup kita bukan menjadi orang yang terkenal, tidak. Dan itu memang tidak salah, saudara. Tetapi tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah, kalau menurut saya, adalah satu saat nanti kita akan tinggal bersama dengan Yesus selama-lamanya. Satu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan saya percaya, saudara, dengan terus mengingat tujuan hidup kita, bahwa kita nanti akan bersama-sama dengan Bapa di surga, bersama-sama dengan Tuhan, maka pergumulan seberat apapun akan bisa kita lewati. Saudara sekali dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, pergumulan hidup adalah sesuatu yang nyata. Kesulitan hidup, pencobaan, pergumulan itu adalah satu fakta di dalam kehidupan kita. Mari kita hadapi bersama dengan Tuhan dan terus kita mengingat akan tujuan hidup kita, yaitu untuk tinggal bersama-sama dengan Kristus, dengan Tuhan selama-lamanya. Kan itu, saudara, ada pujian yang sangat indah sekali. Satu pujian mengatakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa pergumulan hidup adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Kita tidak bisa lari dari semuanya itu, tetapi kita harus menghadapi semuanya itu bersama dengan Yesus. Pemazmur, saudara, mengajak dirinya sendiri untuk apa? Untuk berbalik dari keputusasaan kepada pengharapan. Ini adalah tindakan iman yang melampaui perasaan yang sedang ia alami. Dia mau mengajak dia beralih dari keputusasaan kepada sebuah harapan, yaitu harapan untuk terus kuat dan berjalan bersama dengan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Nabi Yesaya menyebutkan bahwa orang-orang muda di sana pada waktu itu, Yesaya menyebutkan, menjadi lelah dan lesu. Anak-anak remaja jatuh tersandung. Saudara, ini sesuatu yang terbalik, bukan? Anak-anak muda, orang-orang muda seharusnya punya tenaga yang kuat, punya tenaga yang super, saudara. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa orang-orang muda ini menjadi lelah, menjadi lesu. Tetapi saudara, dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan atau orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Wow. Diumpamakan oleh Nabi Yesaya, mereka seperti burung raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Wah, luar biasa sekali, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya akan menjadi kuat dan akan menjadi teguh di dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Saudara, pergumulan hidup sesuatu yang nyata, oke? Tetapi pemazmur mengajak kita dari keputusasaan untuk kita beralih kepada satu pengharapan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Bahkan di dalam Roma 15 ayat yang ke-13, penulis Roma mengatakan, Allah adalah tempat kalian berharap. Semoga ia mengisi hatimu dengan segala sukacita dan sejahtera, karena kalian percaya
percaya kepadanya, supaya dengan kuasa Roh Allah kalian makin berharap kepada Allah. Saudara, di tengah-tengah keputusasaan, pemazmur mengajak saudara dan saya untuk kembali berharap hanya kepada Tuhan. Saudara, seorang anak kecil takut di dalam kegelapan, tetapi merasa tenang saat ayahnya, orang tuanya menyalakan lilin dan berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mari kita berbalik dari keputusasaan kepada pengharapan akan pertolongan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, sebuah kesaksian hidup yang sangat indah sekali dari seorang pemazmur. Dia mengajak dari keputusasaan, dia beralih kepada sebuah pengharapan. Pemazmur mengingat di dalam bagian terakhir bahwa Allah adalah penolong dia, bahwa Allah adalah Allahku, dia katakan. Keyakinan ini saudara menegaskan bahwa pengharapan akan Allah bukan sekedar optimisme yang kosong, bukan hanya harapan yang kosong, tetapi harapan yang berakar pada karakter Allah yang setia. Allah yang setia itulah pengharapan kita. Saudara, di dalam Mazmur 46 ayat 1 mengatakan, Allah itu bagi kita, Allah itu bagi saya, saudara, tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pemazmur menyaksikan di dalam hidupnya, dalam pergumulan yang berat sekalipun, bagi pemazmur, dia atau Tuhan adalah tempat perlindungan dan sumber kekuatan. Pemazmur juga menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan di dalam kesesakan hidupnya. Dan itu sangat terbukti. Kalau hari ini saudara dan saya di dalam pergumulan hidup kita, mari kita ingat apa yang diucapkan oleh pemazmur. Kita bisa gantikan, Allah itu bagi saya, Allah itu bagiku tempat untuk berlindung dan penolong dalam kesesakan. Dan itu sudah terbukti dalam kehidupan saya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima dan ayat yang keenam, satu ayat yang terkenal. Dia katakan begini, janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah sudah berkata, aku tidak akan membiarkan atau akan meninggalkan engkau. Inilah kasih setia Allah. Dalam kondisi apapun, ketika saudara merasa ditinggalkan oleh teman-teman, saudara merasa ditinggalkan oleh kerabat, oleh saudara-saudara, oleh orang-orang di sekitar saudara, tetapi firman Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, seorang petani, dia dengan sabar menanam benih meskipun pada waktu itu hujan belum turun. Kenapa? Karena petani itu percaya bahwa musim panen akan tiba. Dia menanam dan menanam. Dia yakin dan percaya panen pasti akan tiba. Dia begitu yakin akan apa yang akan dia capai, saudara. Saudara, kenali pergumulan pribadi kita. Jangan tutupi perasaan kita. Kita mau jujur di hadapan Allah, kita mau jujur di hadapan Tuhan, dan mari kita ungkapkan semuanya itu kepada Tuhan. Kejujuran seperti yang pemazmur katakan di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 ini. Mari kita terus berlatih dan melatih diri kita untuk terus berharap, berdoa, merenungkan firman Tuhan, mengingat akan kasih setia Allah. Dan itu akan menolong kita untuk beralih dari keputusasaan kepada pengharapan yang ilahi, yaitu berharap hanya kepada Tuhan. Percayalah kepada janji Allah bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Bahkan di tengah-tengah keputusasaan, Dia tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Sekali lagi saudara, Mazmur 42 ayat yang ke-6 mengajarkan bahwa pengharapan sejati tidak terletak pada situasi yang ada di sekitar kita, tetapi pada Allah yang setia. Mungkin saat ini saudara berada di tengah badai pergumulan kehidupan, tetapi ingatlah Allah adalah penolong. Berharaplah kepadanya
maka saudara akan bersyukur lagi kepadanya. Berharaplah hanya kepada Kristus, maka saudara akan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan, yang mengajarkan kepada kami di tengah-tengah kesulitan pergumulan hidup yang menerpa, yang melanda kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, Tuhan ingatkan kepada kami. Di tengah-tengah keputusasaan yang mungkin kami alami hari ini, Tuhan ingatkan kami supaya kami beralih dari keputusasaan kepada pengharapan akan Tuhan. Kami berharap kepada Engkau, dan Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu akan menjaga kami, melindungi kami, yang selalu menopang kami, bahkan Engkau berjanji tidak akan meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan tolong berkati ketika kami di dalam kondisi yang tidak baik, di dalam pergumulan hidup kami selalu akan ingat akan Tuhan. Kami selalu berharap kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang pagi ini mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga kami. Tuhan berkati akan usaha dan pekerjaan kami. Tuhan berkati pelayanan kami dan orang-orang di sekitar kami. Biarlah keberadaan kami menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.